wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast Inspiration SIKL. Oke, jadi podcast ini adalah podcast pertama kali diadakan sama SIK dan mendatangkan narasumber paling kece. Dan pokoknya kalian bakal bersenang-senang di acara ini. Karena acara ini bukan hanya acara yang inovatif, tapi tentunya inspiratif. Bersama saya Nur Syafawati dari kelas 12 MIPA. Nah, hari ini karena kita kedatangan tamu yang super-super spesial, alumni SIK lagi. Nah, biasanya kalau anak kecil nih, kalau ditanya cita-citanya apa, pasti pada mikir, kalau yang cowok jadi TNI, jadi dokter, jadi insinyur. Nah, salah satu cita-cita yang tadi aku sebut, itu udah ada beberapa anak SIK yang terjun di bidangnya masing-masing dan sukses di bidangnya. Nah, salah satunya ini, nggak ada salah duanya. Salah duanya adalah ada narasumber pertama kita, namanya Bapak Leto Abra Fitria Milzam, STH, dan narasumber kita yang kedua, Bapak Kapten INF Ernesto DPS STH. Nah, namanya cukup panjang ya teman-teman. Kalian bisa nih niru nanti kalau udah gede mau jadi TNI, bisa tuh nama gelarnya jadi panjang. Nah, sebelum kita mulai, kayaknya kita sapa-sapa dulu nih pemirsanya. Nah, kita sapa dulu teman-teman kita yang ada di SIK. Halo semuanya. Coba dong di chat, lihat dong, aku mau cek. Kalian di chat bilang hadir ya. Kita cek dulu nih, dari anak SMP. Ada nggak? Anak SMP, ada nggak yang hadir di sini? Tadi kayak ada deh anak SMP yang hadir. Boleh nih chat hadir. Nah, ada Radit dari kelas 7. Ada Abdurrahman. Wah, rame banget nih. Ada Yusuf, Matias. Wow, SMP. Oke. Diajak yang teman-temannya ya, yang belum bangun, ayo bangun. Oke, sekarang kita lihat yang anak SMA ya. Anak SMA jangan mau kalah dong. Jangan dong hadir di chat biar kita tahu anak SMA seberapa banyak. Mulai dari kelas 10. Kelas 10 nih, mana anak kelas 10? Anak kelas 10 mana? Nah, tuh ada Clara, ada Sultan. Oh, ada Clara, ada Sultan, ada Muazzez Benish, ada Adib. Wah, banyak banget nih yang kelas 10. Ya, masih banyak lagi. Iya. Nah, sekarang yang kelas 11 jangan mau kalah dong sama anak kelas 10. Mana nih anak kelas 11-nya? Anak kelas 11 mana nih? Wow. Wow, ada Nur Kalima. Kelas 11-nya pada kemana nih? Oke, kita lanjut ke seterusnya anak kelas 12. Mana nih anak kelas 12 ya? Sebentar lagi mau jadi alumni SIKL. Kelas 12, ayo dong mana hadirnya? Tuh, waduh ada Radit, ada Kakak Rifki, ada Kakak Najmi, wow. Ini boleh nih yang mau on cam, bisa nih on cam. Wow, banyak banget nih. Wow, ada Kakak Hanif Wicaksono. Wow. Oke, sekarang tadi kita udah cek semangatnya nih. Sekarang kita, karena aku nggak mau sendirian di sini, aku mau bareng komentar kita, dua narasumber kita yang gokil banget. Oke, kita sambut Bapak Abra dan Bapak Ernesto. Halo Bapak. Komando, selamat pagi semuanya, adik-adik semua yang tercinta. Semoga sehat selalu. Bapak. Sehat, alhamdulillah. Selamat pagi. Bapak Abra sama Bapak Ernesto mau dipanggil Bapak, Om, atau gimana Pak? Atau Mas? Mungkin apa ya? Karena ini berhubung nih adik-adik semua, mungkin abang juga biar lebih akrab ya. Karena kalau bapak kayak terlalu jauh. boleh. Nanti kita jadi panggilnya Abang Ernesto dan Abang Abrar. Oke. Sebelumnya kita mau main game dulu nih, Abang. Jadi kita mau main game biar makin seru, biar kita makin kenal siapa sih Abang Ernesto, siapa sih Abang Abrar gitu kan. Kan jauh tuh dari kita lahiran tahun 2000-an, mereka tahunnya 19 tahun berapa gitu. Nah, sekarang kita main quiz game. Ada 3 pertanyaan nih, Abang. Ada 3 pertanyaan. Nanti dari 3 pertanyaan ini bisa dijawab mulai dari Abang Ernesto, nanti Abang Abra dulu atau sebaliknya. Pertanyaan pertama,
Abang, maaf ya, Abang, kalau misalnya Doraemon datang, tiba-tiba dia bilang gini, kamu boleh kembali ke masa lalu, 20 tahun yang lalu, kembali ke SIKL. Momen apa yang kepingin Abang saksikan atau kepingin kembali ke SIKL? Dimulai dari Abang Ernesto nih, bisa. Wah, pertanyaannya cukup ini ya, menarik. Dan harapannya juga bisa mengulang kembali ya. Karena pasti banyak pasti banyak momen-momen indah. Yang pertama sih yang berarti kegiatan belajar mengajarnya. Karena suasana menempuh pendidikan di luar negeri itu berbeda dengan yang dialami oleh adik-adik pada masa lainnya di Indonesia. Jadi saya cukup merasa bangga mempunyai momen yang berbeda dibandingkan yang lain, dan itu punya cerita sendiri. Alhamdulillah. Ya, itu gimana tuh ceritanya, Bang? Ya kalau namanya saya bisa menempuh pendidikan itu SMA ya. Jadi ya itu namanya masa-masanya remaja, ada yang nakal kadang kan. Yang awalnya mungkin kita merasa bingung, pertama yang bingung, wah ini kita sekolah Indonesia tapi di luar negeri, jadi harus bagaimana. Nah, tapi itu tidak mengucilkan semangat kita untuk meraih cita-cita ya, dimanapun tempatnya, dimanapun sekolahnya, semuanya sama, tergantung pribadi kita. Dan saya juga salut kepada guru-guru, sangat hormat karena berkat mereka lah saya, mungkin Abra, dan mungkin para alumni yang ada sekarang ini bisa menjadi seperti sekarang. Ya itu dari saya. Kira-kira kakak Abang Ernesto itu masih ingat nggak sih guru-guru yang dulu? Kalau guru banyak yang ingat ya, karena kebetulan juga kita kan menempuh pendidikan di luar, otomatis lingkupnya kecil, sehingga mau itu guru SD sekalipun kita juga hafal meskipun kita saat itu SMA. Ya, terutama ya Pak Maftuhin ya, waktu zaman saya itu Pak Maftuhin. Ya, masih ngajar Pak? Luar biasa beliau. Kalau enggak saya ngajar tentara nih kalau ada beliau. Pak Sultan. Pak siapa? Pak Sultan. Kayak Pak Sultan udah ada ya. Tapi tidak mengajar. Kebetulan hadir nih Pak Sultan ya. Oke. Selamat pagi Pak Sultan. Pak Sultan. Halo Pak Sultan. Kita Pak Sultan. Ya, assalamualaikum ya. Salam Pak. Salam kenal dengan siapa? Bang Ernesto ya. Ernest. Mungkin waktu itu saya belum datang lah. Saya datang ke SIKL itu tahun 2009. Iya. Salam kenal lah. Nanti suatu saat kita berjumpa. Ya, makasih. Amin, Pak. Ya. Siapa? Ya, kalau ada Pak Kunto juga. Oh, Pak Kunto. Berarti kamu masuk MIPA ya dulu, Pak? Kak, Bang deh. Boleh, apa aja boleh. Abang, Kak juga nggak masalah. Kakak bisa nggak? Boleh. Iya, Kak Ernesto. Iya, benar-benar. Oh, berarti ada berapa guru yang Kak Ernesto kenal di zaman saya juga masih ngajar. Kayak Pak Maftuhin, Pak Sultan, gitu-gitu. Nah, kita lanjut ke Kak Abrar. Nih gimana nih, Kak Abrar pas zaman-zaman di SIK, apa yang mau diulang? Yang di SIK itu main bola gebok ya. Di sana masih ada nggak main bola gebok gitu? Udah nggak ada. Yang paling pojok gitu. Di sana jajan di kantin ya. Dulu. Benar-benar. Dengan kondisi yang seperti di sana, bisa kumpul bareng sama teman-teman di kantin itu asik lah. Kalau misalnya guru masih ingat nggak? Guru-guru Pak Dadang masih ada nggak ya? Masih ada, alhamdulillah masih ada. Ya, Pak Dadang. Terus yang ngajar seni itu Pak Jamal? Pak Jamal nggak ketemu. Oh, belum ya. Bu Aan? Atau? Bu Aan kayaknya udah ada kayaknya. Udah ada. Oh, oke. Aku dari 6 SD sampai 2 SMP kayaknya terlalu banyak mainnya itu.
mainnya di sana. Sama naik ini KTM. Oh, KTM Mas ya? Iya, KTM benar. Itu kejar-kejaran naik KTM dulu dari Sri Serdang ke sana ke Stasiun Putra ya. Stasiun Putra bukan? Iya, Stasiun Putra benar-benar. Berarti kakak kelasnya Kak Ernesto? Iya, Kak Ernesto waktu itu kelas 2 SMA itu. Kak Ernesto itu aku masih ingat, Kak Ernesto kalau ke sekolah dia pakai mobil 2 pintu yang kacanya cuma Keren banget. Dulu pengen nebeng cuma nggak kenal kan, nggak. Berarti Kak Ernesto dulu terkenal ya Kak Abrar? Wah, itu famous banget. Kak Ernesto kenal nggak sama Kak Abrar sendiri sebagai adik kelasnya? Justru saya bangga sama Abrar nih. Waktu SIK kan nggak menonjol, nggak ketahuan. Dia punya penerus di SIK. Ya, saya juga bangga juga ada penerus juga dari SIK yang mengabdi satu profesi dengan saya. Oke, nanti tunggu ya Kak, alumni angkatan saya yang bakal mengabdi di TNI. Amin. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kakak deh tadi. Kakak, sebagai manusia biasa kita pernah dong ngelakuin kesalahan. Nah, apa sih kenakalan yang pernah dilakukan di SIK atau murid teladan jadi nggak pernah ngelakuin kesalahan? Ini mulai dari Kak Abrar nih, gimana? Kalau kesalahan tuh apa ya? Kenakalan aja nih Kak. Kesalahan kayaknya paling main ke apa tuh yang mall di atas itu masih ada nggak ya? The Mall. Mau ada SPM masih ada. Nah itu namanya, iya. Siang itu hari Jumat kalau nggak salah istirahat tuh kita cabut ke sana tuh jajan. Balik suka lambat ya. Itu udah tradisi SIK juga sih Kak. Oh, masih berlangsung. Ya itu aja sih. Oke, lanjut ke Kak Ernesto nih. Apa sih kenakalannya apalagi zaman SMA tuh? Namanya anak SMA kan agak bengal sedikit tuh ya. Iya. Jadi ya ini saya cerita bukan untuk dicontoh ya, cuma sebagai Oke. Jangan dicontoh ya teman-teman ya. Jadi ya apa ya? Karena kita merasa anak SMA dan kita nggak mau kalah ya, walaupun kita waktu itu mungkin saya kelas 2 sering berantem sama anak kelas 3. Dan yang nyelamatin itu Pak Maftuhin itu. Kalau enggak saya udah babak belur itu. Iya. Jadi bukan untuk dicontoh. Jadi memang awalnya saya masuk di sana ya sebagai anak yang baik-baik aja. Cuma kelas 2 ketemu yang agak belok ke kanan belok ke kiri ya kita berpengaruh, tapi kembali ke jati diri kita. Namanya hidup pasti ada yang kanan, ada yang ke kiri. Jadi kita harus track kita kembali ke jalan yang lurus. Itu aja. Iya, keren banget karena tangannya dulu bakal sama kalian. Tunggu dulu, pertanyaan belum selesai. Ini pertanyaan terakhir. Bentar, host. Iya, kenapa Kak? Masih ingat ini nggak Bang yang kita perang sama sekolah internasional itu? Aduh. Nah, itu zaman dulu itu. Itu zamannya saya itu zaman SMA. Jadi nggak boleh dicontoh, itu namanya kita zaman dulu ya. Itu sebenarnya cuma kesalahpahaman. Jadi itu ada pertandingan basket dan mungkin ada dari siswa dari SIK yang nggak terima karena guru kita yang diperlakukan tidak semestinya. Jadi kita berusaha membela. Ya sama aja membela harga diri kita lah. Jadi gitu. Benar. Betul ya, Brar ya? Ya, NKRI harga mati, Bang. Karena yang diserang itu guru kita ya, Brar? Ya, betul sekali, Bang. Keren banget, internasional. Tapi itu jangan sampai dicontoh ya, itu cuma pengalaman zaman dulu. Iya, itu pengalaman. Saya rasa zaman sekarang harus lebih baik. Namanya anak-anak zaman sekarang kan anak-anak bukan generasi milenial lagi, generasi alfa ya sekarang. Iya, benar, generasi alfa. Jadi pasti lebih intelektual. Jadi kalau zaman saya mungkin zaman jahiliyah, jadi jangan belum ada podcast kayak sekarang nih, jadi anak-anak yang masih
ya saya bilang masih seperti zaman-zaman dulu lah, beda dengan yang zaman sekarang, sudah lebih modern, lebih adaptif, ya. Iya, makasih Kak Ernesto. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini pertanyaan agak unik ya Kak. Jadi kalau kan kita tahu kalau misalnya pandemi datang tahun lalu, terus tiba-tiba dunia berubah. Anak sekolah yang belajar di sekolah tiba-tiba online class. Terus guru-guru atau yang pekerja kantoran jadinya kerja di rumah WFA. Nah kalau TNI, apakah TNI kerja online atau gimana nih? Bisa aja Kak Ernesto. Oh, pertanyaan terkait TNI ya? Iya. Jadi ibaratnya kita harus adaptif terhadap perubahan. Sekarang kan ada pandemi COVID, jadi memang tidak semua TNI itu bisa mengadaptasi dengan baik, beradaptasi dengan penyakit. Pasti juga ada yang terjangkit juga dengan pandemi COVID. Namanya manusia, ya kan? Tetapi karena kita harus dididik dan dilatih untuk beradaptif terhadap perubahan, jadi kalau misalkan TNI itu sendiri itu lumpuh, bagaimana yang mengamankan negara? Jadi kita harus tetap ada plan B, itu rencana cadangan-cadangan yang dimana kita pun harus dapat mengatasi keadaan ini dalam keadaan seburuk apapun. Jadi ya mungkin kalau yang memang sudah terjangkit ya dia terpaksa untuk WFO. Tapi kalau yang untuk masih bisa beraktivitas dan sehat, dan pada umumnya kalau saya lihat memang rata-rata untuk prajurit TNI itu kan dilatih fisik, jadi ketahanannya lebih kuat. Jadi tidak cukup banyak yang terjangkit. Ya itulah mungkin keunggulan dari kita. Kita punya daya tahan tubuh yang lebih kuat sehingga terjangkit COVID itu cukup jarang dan sedikit. Makasih banyak Kak Ernesto. Jadi Kak Ernesto sendiri itu TNI Angkatan Udara, Laut atau gimana? Kalau saya sendiri adalah TNI Angkatan Darat. Sekarang berdinas di Komando Pasukan Khusus ya, kalau misalkan rekan-rekan tahu, Kopassus panggilannya ya, Baret Merah, Pasukan Baret Merah. Oke, keren banget. Oke, Kak Abrar, gimana nih Kak Abrar? Semasa mulai pandemi itu TNI itu gimana? Untuk kita sendiri setuju ya sama Bang Ernesto ya, sudah disampaikan tadi, kita TNI fisiknya dilatih lebih dibandingkan yang lain. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kami sendiri pun alhamdulillah belum kena ya, alhamdulillah. Kita tetap melaksanakan kerja di kantor sesuai dengan aturan yang berlaku, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Untuk latihan-latihan juga mungkin sama, Bang Ernesto juga masih latihan, kita juga masih latihan, tapi disesuaikan apabila ada yang personil yang sakit ya disesuaikan juga, dia mungkin bisa WFA atau istirahat dulu di rumah. Mungkin demikian. Kak Abra sendiri TNI Angkatan Udara, Laut atau gimana? Kalau aku TNI Angkatan Udara, korpsnya majoring elektronika. Nanti akan kakak jelaskan nanti di slide paparannya ya. Oke, sip. Oke guys, kalau misalnya goal tuh biasanya pakai guys Kak. Jadi guys, kita kan biasanya kalau misalnya orang tua ngasih ke anaknya bekal, terus dibawa makan di sekolah kan, biar nggak jajan. Biar kita nggak kelaparan juga. Nah hari ini tamu spesial kita juga ngasih bekal biar kita tamat dari SMP ke SMA atau SMA keluar nanti ke masyarakat, biar kita nggak tersesat. Nah kurang baik apa coba pemateri kita hari ini? Kita persilakan Kak Ernesto dan Kak Abra untuk menyampaikan materi. Silakan, bisa nih ditayangi PPT-nya. Oke, Bar, mainkan, Bar. Nah, udah kelihatan. Bisa nih mulai dari Kak Abrar atau Jadi kita ini join aja, saya sama Abrar sebenarnya materinya sama, cuma nanti mungkin ada tambahan-tambahan sedikit. Boleh. Harapannya bisa menjadi bekal adik-adik semua, sehingga
bisa meraih cita-citanya, bukan hanya seperti abang-abang yang sekarang sedang menjadi pembicara ya. Amin. Yang lain udah tertampil belum ya adik-adik? Yang lain kasih jempol kalau udah oke. Kelihatan. Tuh, udah kelihatan belum? Kalau di saya udah kelihatan nih. Gimana tuh Radit, Rizky? Udah belum? Kelihatan. Oke, siap, udah kelihatan. Kelihatan. Oke, siap, makasih. Oke. Cin, Bang, mungkin perkenalan dulu, Bang. Dipersilakan, Bang. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan. Saya perkenalkan diri singkat. Nama saya Kapten, kalau tadi disebutkan INF, itu kepanjangan dari korps saya, Infanteri. Nama lengkap Antonius Ernesto Diliano Putra, SIP STTH. Ya mungkin agak panjang ya, karena ya itu salah satu standar untuk perwira Angkatan Darat untuk meraih pendidikan juga di lain ataupun di luar militer. Yaitu tadi saya mengambil sarjana hubungan internasional dan juga ada sarjana sains terapan pertahanan di UGM. Selanjutnya untuk saya sendiri, Abituran Akademi Militer tahun 2011. Saya lulus dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, itu tahun 2007, kelas 3, jurusan IPA. Saat ini saya berdinas di Cijantung, di Kopassus Cijantung. Ya mungkin saat ini saya statusnya keluarga, anak 2. Yang pertama perempuan dan kedua perempuan. Ya puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Mungkin itu saya perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Jin, dengan kami, Letnan 1 Elektronika Abrar Fitriar Milzam, kami AU 2016. Sekarang berdinas di Satuan Radar 211 Tanjung Kait. Kami sudah keluarga, anak 2. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Itu aja. Jin, Bang. Ini bisa terlihat di slide, ada bisa baca semua adik-adik. Prajurit adalah insan prajurit yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bermoral dan tunduk pada hukum serta peraturan perundangan, disiplin, taat kepada atasan, dan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara. Tentara sendiri kita berasal dari rakyat ya, dan akan kembali lagi kepada rakyat apabila kita sudah selesai masa dinasnya, yaitu perwira sendiri itu kita sampai pensiun umur 58 tahun. Baik, peran TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Fungsi TNI adalah sebagai alat pertahanan negara, yaitu penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Kemudian TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah saya sebutkan tadi. Tugas pokoknya yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi teroris, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional, melaksanakan tugas perdamaian dunia yang sudah seperti Bang Ernesto laksanakan, nanti mungkin bisa disampaikan sama Bang Ernest. Kemudian kita memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu kepolisian negara Republik Indonesia, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, search and rescue, membantu pemerintah dalam pengamanan, pelayaran, dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
Oke, itu sekilas. Next, ini Angkatan Darat. Sebutannya Legend of the Heroes ya, karena para pendahulu kita, pejuang-pejuang kita rata-rata Angkatan Darat. Mungkin Bang Ernest bisa dijelaskan, Bang, Angkatan Darat? Baik, terima kasih waktunya. Ya, adik-adik semua, kebetulan ini saya sendiri berdinas di Angkatan Darat, di mana di TNI Angkatan Darat itu terdapat beberapa kecabangan. Kalau bisa lihat gambar itu ada infanteri. Infanteri itu pasukan jalan kaki. Pasukan jalan kaki. Memang namanya pasukan jalan kaki, tapi bukan berarti kita kemana-mana jalan. Tapi ini adalah pasukan terdepan dari pasukan TNI Angkatan Darat dalam pertempuran. Ya, di dalam infanteri itu ada pasukan Kostrad, ada pasukan Baret Merah yang seperti di gambar kanan itu. Nah, selanjutnya ada pasukan kavaleri. Nah, ini untuk adik-adik yang berminat menjadi punggawa-punggawa tank, ya silakan bergabung nanti, mungkin pada saat bergabung bisa menyampaikan ataupun menuliskan keinginan untuk masuk di kavaleri. Selanjutnya ada lagi Zeni. Nah, kalau Zeni ini orang-orang pintarnya Angkatan Darat, orang-orang pintarnya Angkatan Darat. Jadi rata-rata memang intelektual dari orang Zeni ini tinggi karena dia adalah arsitek-arsiteknya Angkatan Darat. Semua bangunan dan semua jembatan maupun gedung-gedung yang buat orang Zeni ini. Jadi adik-adik mungkin yang punya cita-cita jadi arsitek, bisa juga apabila pada saat selesai arsitek, wah saya pengen mengabdi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengabdi ke TNI. Nah, bergabunglah di Zeni ini. Kenapa tadi saya bilang orang-orang pintar? Karena tadi saya bilang namanya orang arsitek kan susah. Menempuh arsitek kan susah, dia harus punya hitungan, perincian. Nah, ini yang saya bilang orang pintar. Makanya teman-teman saya yang sendiri rata-rata dia pintar-pintar semua. Selanjutnya artileri. Nah, artileri ini kalau ada yang mau tahu, ya ini adalah pasukan-pasukan meriam. Dialah yang berada di belakang pada saat pasukan infanteri bergerak maju ke depan, dia yang memberikan bantuan tembakan menggunakan mortir-mortir. Nah, rudal-rudal. Nah, inilah namanya pasukan artileri. Selanjutnya ada yang lainnya, ada tuh gambar heli. Nah, itu nama ada penerbangnya juga di Angkatan Darat, tetapi dia lebih fokus kepada penerbangan heli. Kalau adik-adik banyak yang mengikuti perkembangan teknologi militer, ya ada mungkin sekarang Angkatan Darat sudah punya heli serbu Apache, nah, itu salah satu yang dibanggakan Angkatan Darat. Kalau tadi kavaleri, sekarang ada Leopard, nah itu mungkin adik-adik juga dengar semua. Selanjutnya, yang baru-baru ini yang viral sekarang ini adalah Korps Kesehatan. Nah, ini kan saat ini pandemi COVID. Saat ini Angkatan Darat merekrut sebanyak-banyaknya dokter. Jadi tenaga medis. Merekrut sebanyak-banyaknya tenaga medis. Jadi perlu ada yang ketahui sendiri. Waktu abang SMA, kenapa abang bisa sekolah di Malaysia? Itu karena memang abang dari kecil itu cita-cita menjadi tentara. Tetapi ada keinginan dari orang tua supaya tidak menjadi tentara. Ya kan orang tua abang juga tentara, jadi tidak mau, mungkin pengen anaknya jadi dokter. Akhirnya abang waktu itu mau daftar di SMA Taruna Nusantara Magelang, akhirnya tidak bisa karena orang tua membawa abang ke Malaysia. Dan dari situ abang diperintahkan untuk jadi dokter. Memang abangnya awal-awal abang itu mau, ya mungkin jadi belajar. Tapi kembali karena saya cita-cita dari kecil dan dari pribadi sendiri, ya kembalilah ke jalan saya menjadi seorang militer. Jadi sekarang yang viral adalah, mungkin kalau adik-adik nanti mau tahu, bisa chat saya. Ada seorang sarjana, seorang lulusan kedokteran UI, dia berhasil juga menempuh double degree di S2 di London, dan sekarang menjadi perhatian Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Dia mengabdikan diri kepada NKRI, jadi menjadi tentara. Jadi tentara itu bukan hanya dari SMA ya, bisa juga adik-adik sudah kuliah, tiba-tiba ada penawaran, tadi saya bilang, dia lulusan S2, master di London, dia mengabdikan diri kepada tentara, ada jalurnya sendiri. Nah itu jadi kebanggaan buat kita sendiri. Jadi semua orang bisa mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya
menjadi militer. Dokter pun, kalaupun dia tentara juga bisa dia mengabdikan diri untuk masyarakat. Kan sama juga untuk mengabdikan diri untuk Indonesia. Jadi dimanapun, terutama apalagi adik-adik yang sekolah di Malaysia ini ya, sekolah di Malaysia saya harapkan juga adik-adik ini duta-duta Indonesia. Jadi cerminan bangsa Indonesia ini ada di adik-adik semua. Jadi kalau orang Malaysia mau lihat orang Indonesia bagaimana, nggak perlu dia jauh-jauh ke Jakarta. Cukup perwakilan dari adik-adik semua ini. Jadi kita harus menunjukkan bagaimana Indonesia sebenarnya, keramah tamahannya. Mungkin ada juga yang banyak prestasi yang kita raih pada saat lomba-lomba di Malaysia. Nah, dulu abang tuh ditawarkan Olimpiade Matematika. Saya ingat banget sama Pak Dadang, kalau dulu Pak Dadang. Bukan yang di guru kesenian, Pak Dadang. Namanya Pak Dadang itu. Tapi karena abang kurang berminat, ya saya yakin adik-adik ini juga banyak yang punya prestasi di Malaysia. Karena saya juga sering mengikuti perkembangan bagaimana sih prestasi SIK sekarang. Saya rasa lebih bagus, lebih jauh, pintar-pintar, dan lebih berprestasi. Nah, itu sedikit dari saya terkait kecabangan di Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat menerima kehadiran adik-adik yang mau bergabung di Angkatan Darat. Tadi saya bilang ada infanteri, kavaleri, zeni, ada kesehatan, nanti dokternya, ada juga insinyurnya tadi zeni, ada penerbangnya tadi penerbat. Mungkin itu saja untuk sekilas dari saya dari Angkatan Darat. Terima kasih Pak Abrar. Ya Bang. Baik, kami lanjutkan. Ini Indonesian Navy atau TNI Angkatan Laut. Motonya Join the Navy to see the world. Kenapa? Karena Angkatan Laut ini banyak berlayar dia. Dan dilihat di tampilan slide itu ada kapal Bima Suci, kemudian di sampingnya itu ada kapal tipe apa ini ya? Kakak juga kurang paham Angkatan Laut. Ini ada tarunanya lagi berlayar, kemudian kanannya juga nih ada tarunanya lagi berlayar juga ya. Jadi Angkatan Laut ada 5 korps dia, PT ESM, Pelaut, Elektro, Teknik, Marinir, Supply. Nah, Pelaut ini yang pengawak-pengawak kapal ya. Banyak tipenya kapal di sini kan ada destroyer, ada Sigma, segala macam ya. Mungkin Angkatan Laut juga lagi banyak beli kapal dari programnya Pak Prabowo. Di sini kemudian ada elektro, teknik. Biasanya elektro sama teknik ini 3 ini mereka gabung dalam satu kapal. Jadi satu kapal itu ada teknisinya, ada yang ngurusin bagian engine-nya dan lain-lain. Kemudian ada marinir. Mungkin adik-adik juga pernah dengar marinir kerjanya apa, itu pasukan pendarat ya. Biasanya dia nyerang dari laut itu. Baretnya baret ungu, kemudian punya penyamarannya sendiri. Kemudian ada supply. Supply ini semacam pembekalan, korps pembekalan dari Angkatan Laut. Mungkin itu, nanti kakak akan buka pertanyaan, nanti mungkin di akhir aja ya, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Angkatan Laut. Ini contoh tarunanya lagi berlayar. Kemudian kakak lanjutkan, untuk Indonesian Air Force, atau TNI Angkatan Udara, kakak sendiri Angkatan Udara. Di sini Angkatan Udara ada korpsnya, pilot atau navigator. Pilot itu penerbang yang dibagi jadi 3. Ada tempur, angkut, ada helikopter, kemudian ada elektro, kakak sendiri. Di sini elektro kakak ada spesialisasi FC atau fighter controller. Jadi ketika pesawat tempur itu terbang, mereka itu memiliki radar sendiri, namun skupnya terbatas. Sehingga perlu di sini adanya kemampuan seorang fighter controller dalam melaksanakan intersepsi atau mengawal pesawat tempur tersebut terbang. Di sini di gambar tengah ini ada mungkin lihat, ini ada 3 orang fighter controller di sini. Jadi mungkin kita belum punya pesawatnya ya, yaitu AWACS, Airborne Early Warning and Control System. Sekarang kita belum punya, jadi sementara kontrolnya dari radar ground, yaitu yang kakak awaki sekarang, radar. Jadi elektronika juga dibagi, ada radar, ada communication, ada avionics-nya sendiri atau avionik pesawat.
Kemudian ada teknisi, teknik, kemudian ada komando atau special force di kalau TNI AU Paskas ya, pasukan terjun yang dari atas itu yang biasa terjun. Tapi sama kemampuannya sama Kopassus, bahkan mungkin lebih keren Kopassus ya, udah diakui dunia juga. Mungkin itu sekilas tentang TNI Angkatan Udara. Nanti yang mau tanya-tanya lebih lanjut lagi dipersilakan di akhir. Agak lanjut dulu. Oke, how? Ya, bagaimana caranya supaya bisa masuk, Kak? Jadi seperti Kak Ernesto atau kami. Jadi di sini Kakak dan Kak Ernesto, Bang Ernesto, yaitu Bang Ernesto Taruna Akmil, Kakak Karbolau, ini sebutannya beda-beda ya. Kalau Akademi Militer sebutannya Taruna. Kalau AL Kadet atau Cadet, sebenarnya sama sih dari bahasa Inggris kan dia. Karbol ini dari kata crew label, yaitu pendahulu TNI AU dulu sering dipanggil dia si crew label, jadi disingkat jadi Karbol. Ditempat di selama 4 tahun di masing-masing akademi, sehingga mereka memiliki kecakapan yaitu tanggap, tanggon, dan terengginas. Tanggap ini tanggon, terengginas nanti dijelaskan sama Bang Ernesto. Kemudian yang harus disiapkan yaitu mental ideologi, tes jasmani, psikotes, kesehatan, sama tes akademik. Izin Bang Ernesto mungkin berkenan ditambahkan Bang yang mengenai cara masuk, tesnya, apa yang harus disiapkan ini Bang, izin arahan. Baik, terima kasih Pak Abrar. Jadi benar ya adik-adik, begitu abang-abang ini lulus, abang-abang ini kembali ke Indonesia. Dan kalau abang dulu langsung mendaftarkan diri di Kodam 4 Diponegoro Semarang. Jadi pendaftaran itu terbuka di seluruh Indonesia. Nah, mungkin bisa nanti ditanyakan ke kedutaan, bagaimana kalau misalkan adik-adik yang dari Malaysia berminat, bisa juga mungkin sampaikan ke kedutaan, kan di kedutaan itu ada adhan. Bisa juga nanti mungkin adhan mewadahi sehingga memberikan jalan untuk adik-adik bisa mendaftar. Nah, kebetulan abang waktu itu mendaftar ke Taruna Akmil. Pada saat itu abang nggak tahu apa itu Taruna, apa itu kepangkatan di TNI, nggak tahu. Jadi cita-cita abang memang hanya menjadi tentara waktu itu. Yang penting masuk tentara. Nah, pada saat pendaftaran yang harus dipersiapkan cukup banyak ya, cukup banyak. Yang pertama, mental kita harus siap. Namanya kita akan menjadi seorang militer, jadi kita harus merubah mindset kita yang mungkin selama ini sebagai orang sipil, kita harus rubah mindset kita menjadi seorang militer. Jadi harus siap digembleng menjadi seorang militer. Tetapi adik-adik nggak perlu takut penggemblengan yang dilatihkan ataupun digembleng di pendidikan sana. Jadi kita itu semua digembleng ataupun dilatih secara terukur. Jadi bukan hanya mungkin kalau ada di senior ada pemukulan di akademi itu udah nggak ada lagi. Karena sekarang sudah zamannya intelektual. Jadi adik-adik nggak perlu takut. Oh, tentara ini kejam, enggak. Justru kejamnya pelatih itu tandanya dia sayang sama kita, karena yang kita hadapi adalah nanti medan pertempuran. Jadi kalau beliaunya tidak kejam, kita akan abai. Jadi salah satu bukti kecintaan para pelatih, para tenaga pendidik adalah mereka mendidik kita dengan keras. Keras ya, bukan kejam, saya ulangi. Keras bukan kejam. Jadi keras itu terukur ya. Jadi apa yang akan kita hadapi dia sudah dilatihkan. Lanjutnya, pertama tadi saya bilang mental, jadi harus siap mental untuk digembleng, dilatih. Yang selanjutnya adalah fisik. Nah, fisik ini ya, kalau berbicara masalah TNI, militer, itu pasti fisik. Tetapi bukan berarti harus paling kuat, tidak. Tetapi ada standar yang dilakukan. Contoh, pada saat tes awal lari. Lari waktu itu zaman abang itu 12 menit. Jadi 12 menit harus berapa kilo. Kalau sekarang larinya 3 kilo. Kalau sekarang lari 3 kilo, itu berapa menit dihitungnya. Lanjutnya ada push up, pull up, sit up. Ya standar lah. Namanya kita masih awal-awal mau daftar tentara, yang penting
kita siap untuk melaksanakan pendidikan. Jadi ada tes kesehatan dulu sebelum kita melaksanakan pelatihan itu. Jadi tes kesehatan, nanti dokter mengecek dari ujung kepala sampai ujung kaki, dicek. Baik organ dalam, intinya general check up, semua kita dicek. Nah, di situ dokter akan memberikan penilaian. Karena dokter yang tahu, apakah kita siap untuk mengikuti pendidikan, apakah kita siap untuk digembleng. Nah, itu nanti kalau misalkan kita tidak menyiapkan diri dari sekarang, ya adik-adik mungkin dari sekarang yang mau berminat, kalau misalkan ini ya mulai mengatur pola hidup, mengatur pola makannya, mengatur pola istirahatnya. Ya, jadi betul-betul diatur ya, betul-betul diatur. Jadi udah pertama mental, kedua fisik. Tidak lain kalau misalkan adik-adik mau jadi taruna, jadi kalau bilang tentara itu tidak selamanya itu berhubungan dengan fisik ataupun dengkul, dibilang ya, dengkul. Jadi adik-adik harus punya bekal juga. Jadi waktu abang daftar taruna itu abang pikir, oh kita nggak akan ketemu matematika lagi, nggak akan ketemu fisika lagi. Ternyata itu juga menjadi standar penilaian pada saat tes maupun pada saat pendidikan. Jadi kita juga dihadapkan dengan ilmu-ilmu tersebut. Jadi jangan sampai kita anti, oh saya masuk tentara supaya nggak ketemu matematika lagi. Ternyata salah. Ternyata di sana kita juga butuh penilaian-penilaian terhadap contoh kecepatan peluru, kecepatan munisi. Kalau misalkan di udara mungkin kecepatan pesawat, tolak balik angin, bagaimana? Itu semua harus diperhitungkan. Jadi tentara itu, apalagi kalau misalkan adik-adik mau jadi taruna ya, karena taruna ini nanti lulusannya adalah perwira berpangkat letnan 2. Nah, di mana seorang letnan itu pasti punya anggota, punya anak buah. Sekalipun pada saat itu mungkin kita lulus umur 20 tahun, umur 21 ataupun 22, tapi kita sudah punya anggota yang mungkin ada yang umurnya 2 kali dari umur kita, yaitu kita harus lebih dewasa, kita harus bersiap untuk menjadi dewasa, tapi nggak perlu takut, oh gimana sih kita menghadapi bapak-bapak, karena semua dilatih nanti di akademi, baik di Akmil, di Angkatan Laut, maupun di Angkatan Udara, jadi semua dilatih. Nah, pendidikan yang ditempuh itu 4 tahun, di mana pendidikan itu yang diterapkan atau bersifatnya bertingkat, bertahap, berlanjut. Jadi bukan adik-adik datang langsung digembleng keras, enggak. Jadi bertingkat, bertahap, berlanjut. Jadi dilatih ke dasarnya dulu. Pertama kembali kayak mungkin Desi ada Paskibra kan. Dulu abang juga tergabung di Paskibra di kedutaan itu. Dilatih juga dasar, awal-awal dasar. Nanti mungkin dilatih mungkin awalnya belum lari menggunakan ransel, nanti baru bertahap jadi menggunakan ransel. Nanti mungkin meningkat lagi bawa senjata, nanti bertahap. Jadi sekarang semua pendidikan di militer bukan lagi menggunakan otot. Jadi sudah benar-benar terukur. Jadi kita harus saya yakin semua pasti bisa asal ada kemauan dan tekad yang bulat untuk meraih cita-cita. Nah, tadi dibilang ada tanggap, ada tanggon, terengginas. Nah, jadi taruna itu harus menjadi pribadi yang tanggap, tanggon, dan teringgas. Tanggap ini berkaitan dengan intelektual. Jadi tadi saya bilang berarti bukan hanya fisiknya saja, harus tanggap, harus pintar. Karena tadi namanya perwira, mungkin pada saat lulus jadi letnan 2, tapi dia akan nanti suatu saat diproyeksikan menjadi pimpinan Angkatan Darat. Bisa itu Jenderal TNI Angkatan Darat, bisa juga mungkin Menko Polhuka, Menhan, bahkan mungkin ada yang lulusan dari akademi menjadi presiden. Sudah banyak, ya kan? Contoh Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu lulusan akademi militer. Nah, beliau tuh orangnya pintar. Nah, dilatih dari mana? Dari saat taruna menjadi tanggap. Nah, tanggap. Nah, selanjutnya tanggon. Tanggon ini sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku. Jadi apalagi kita mau jadi perwira ya, lulusan perwira, kita harus memiliki sikap perilaku yang baik. Jadi apa yang kita perbuat pada saat kita menjadi taruna maupun pada saat kita lulus adalah cerminan anggota kita.
Kalau kitanya sendiri tidak mencerminkan pribadi yang baik, bagaimana anggota kita mau baik? Pasti dia akan melihat, oh pimpinan saya begini. Nah, kembali lagi. Jadi Tanggon itu kita jadi teladan buat anggota-anggota kita. Saja Trengginas. Nah, Trengginas ini adalah kecakapan fisik. Jadi adik harus memiliki fisik yang prima, fisik yang tangguh, fisik yang kuat. Ya, memang kalau misalkan bilang Trengginas ini tolak ukur banyak. Kadang Trengginas ini, ada tentara juga kalah lari sama atlet. Ya jelas karena atlet kan dilatih dari kecil menjadi pelari. Sedangkan tentara ini dia punya ketahanan. Jadi kehebatannya tentara adalah punya daya tahan tempur. Jadi itu yang dilatih. Jadi 4 kecakapan tersebut. Kembali lagi ke awal tadi ada tesnya. Pertama mental ideologi. Nah, saya berbicara sedikit masalah mental ideologi. Jadi saya harapkan adik-adik meskipun kita menempuh pendidikan di luar negeri di Malaysia, kita harus tetap nasionalisme ya terhadap bangsa kita. Kita harus bangga terhadap bangsa kita. Waktu abang di Malaysia, setiap ada pertandingan Indonesia di Malaysia, pasti abang hadir. Nggak perlu takut kita. Ya tadi, kita nggak perlu takut. Kita bersaing yang sehat, ataupun kita mendukung negara kita nggak masalah. Namanya kita warga negara Indonesia nggak masalah kalau kita ada timnas PSSI gitu kan bertanding di Malaysia, di Selangor, di mana itu Johor Bahru, pasti abang hadir tuh untuk mendukung nasionalisme kita tadi. Nah, itu salah satu wujud nasionalisme. Jadi saya minta adik-adik walaupun di Malaysia tetap memiliki nasionalisme tinggi, kecintaan dan kebanggaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga tes mental ideologi ini berkaitan juga dengan bagaimana adik akan dites masalah Pancasila, masalah Undang-Undang Dasar. Nah, itu mulai nanti kalau misalkan mau menghadapi tes, mulai dibaca. Masalah sejarah. Nah, Pak Maftuhin nih mungkin salah satu yang bisa adik-adik hadap, minta ilmu dari beliau. Karena abang begitu lulus SMA langsung daftar ke Taruna. Mental ideologi. Makanya karena abang udah persiapkan dari SMA, meskipun abang di Malaysia, abang juga tetap baca-baca masalah Indonesia. Selanjutnya tes jasmani tadi udah abang sampaikan dari masalah fisik. Nah tesnya tadi ada lari, ada pull up, ada sit up, ada shuttle run, ya kan? Macam-macam ada tes fisiknya, tes jasmani. Tapi ini dasar, masih sifatnya dasar karena kita mau daftar awal. Selanjutnya psikotes. Nah tentara khususnya perwira itu apabila mau daftar akademi dia akan dinilai psikotesnya. Nah psikotes ini ada tes tersendiri. Nah ini abang juga kurang monitor bagaimana standar penilaian psikotes, tetapi yang pasti kalau ada yang mau jadi tentara ada standar tertentu terkait psikologinya. Jadi kejiwaan kita harus sehat, kita harus memiliki standar IQ yang ditentukan. Ada juga IQ tinggi, IQ rendah. Nah itu ada penilaiannya sendiri. Selanjutnya kesehatan. Nah terkait kesehatan ini tadi abang sampaikan. Mulai sekarang kalau misalkan adik-adik mau mendaftarkan menjadi anggota militer ataupun TNI, jadi mulai diatur pola hidupnya. Mungkin makannya diatur, istirahat harus cukup, ya kan? Harus olahraga, ya kan? Nah, itu kesehatan. Jadi harapannya pada saat tes tersebut itu dicek oleh tenaga kesehatan di rumah sakit tentara. Jadi dicek mulai dari mata, dari mulai telinga, dari mulai mulut, sampai di organ dalam sekalipun dicek. Jadi bagaimana tensi, jantung, semua dicek. Jadi tentara itu harus fisiknya harus prima. Yang paling terakhir nih yang dulu abang hindari adalah tes akademik. Karena abang, nggak akan ketemu nih matematika, fisika. Ternyata di tes akademik ini ada semua. Jadi kita tidak bisa meninggalkan ilmu-ilmu dasar tersebut, matematika, fisika. Nah itu bekal kita. Mau apapun profesi kalian, apa yang dilatihkan ataupun diajar di sekolah itu menjadi bekal kita di kehidupan selanjutnya. Nah, di tes akademik inilah semua diukur. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari abang terkait tes maupun sekilas tentang Taruna. Demikian, Mas Abrar. Ya, Bang. Admin mungkin bisa
Stel videonya. Oke. Sesuai tadi yang sudah dikoordinasikan. Nah, sambil dengar video, sebelum nunggu video itu. Nah, kalau adik-adik lihat Taruna tuh gagah-gagah ya. Badannya segitiga. Kayaknya latihan fisik terus. Padahal bukan hanya fisik, tadi saya bilang. Ada juga, tadi Abang bilang kenapa Abang dapat gelar STTH, ada tenaga pendidik dari UGM didatangkan ke Akmil pada zaman Abang. Nah, dosen-dosen tersebut yang melatih Abang sesuai jurusan yang Abang ambil. Waktu itu Abang ambil kalau di UGM itu manajemen pertahanan. Nah, disitulah sesuai dengan korps Abang, infanteri diarahkan ke manajemen pertahanan. Untuk yang tadi korps seni dia ada lagi yang korpsnya perhubungan, dia jurusannya elektro. Nah, jadi saya bilang akademik ini penting, apalagi TNI ini harus berkembang. Jadi bukan hanya terkait perang, jadi kita harus adaptif terhadap perubahan. Ya, adik-adik semua. Oke, bisa diputar. Saya cuma selingan aja sambil ngisi kekosongan. Nah, ini Taruna ya. Ini seragam Taruna adik-adik semua. Nah, ini Akademi Militer di Magelang. Nah, ini pakaian belakang sekolah. Nah, ini untuk yang perempuan. Bukan hanya tentara. Yang laki-laki. Satu, dua. Pendidikan yang dilaksanakan di Akademi Militer dengan tripola dasar, yaitu meliputi kepribadian, kemudian intelektual atau akademik, dan pembinaan jasmani. Teman-teman, ini suaranya kedengeran atau enggak ya? Videonya ada audionya enggak? Jelas. Itu maka dilakukan pembinaan pengasuhan, pembentukan sikap dan perilaku, sehingga diharapkan setelah akhir pendidikan mereka dapat menjadi perwira sejati. Nah, ini bangun tidur pun kita pakai seragam, pakai piyama. Ini harus sama semua dicek. Jadi betul-betul diatur pola hidup kita ya. Nah, untuk pakaian, bagaimana setrika baju, jadi hal sedetail kecil apapun dilatih. Selamat pagi, Taruna sekalian. Dari jam 7.45 sampai jam 12 kita melaksanakan pelajaran kelas. Urutan kegiatan yang dilakukan oleh seorang Sepatu dulu lah penampilan. Nah, nih, kegiatan sebelum Untuk istirahat. muda banyak sih yang terkorbankan. Orang tua udah tanggal besok siar. Tetapi di sini saya juga belajar. Di Akademi Militer ini memang kita tidak punya waktu untuk berlibur, bermain sebebas orang di luar sana. Tetapi kita bisa belajar memaknai hidup lebih di Akademi Militer ini. Saya merasa setelah masuk Akademi Militer bahwa hidup saya itu benar-benar harus dihargai. Asuh saya yang diwadahi dalam keluarga asuh. satu. Angkat ke atas. Kok nggak ada ambil? Jelek lagi. Angkat ke
Yang baju yang pakai langsung, yang baju pakai. Termasuk teman-teman biasa bisa datang. Istirahat di depan. Mana minummu masih ada nggak? Terakhir bentuk badan. Cita-cita saya setelah lulus dari Akademi Militer adalah menjadi tentara profesional yang baik dan benar, melakukan pekerjaan tersebut di jalan yang lurus dan bisa bermanfaat tidak hanya bagi TNI tapi bagi negara dan bangsa. Impian terbesar saya ya jadi pilot, karena di Angkatan Darat belum punya pilot helikopter dari wanita. Saya kebetulan bertiga yang korps penerbangan bangsa Indonesia. Saya tunggu di Akademi Militer. Selamat berjuang. Jika ingin masuk Akademi Militer, tumbuhkan motivasi, kemauan, dan jiwa pantang menyerah. Oke, tadi kita udah nonton nih video tentang TNI. Banyak banget ya, tadi ada Angkatan Udara, Angkatan Laut, Udara, Laut, Pak, Darat. Oke, terus selanjutnya, tadi kita lihat di chat, ada nih Pak Maf. Bisa nih Pak Maf sapa dulu sama siswanya yang dulu. Pak Maf, halo Pak Maf. Oh, Kakak Abra atau Kakak Nesta share screen-nya bisa. Oh, ini masih mau menyampaikan atau udah? Oh, udah. Oke. Masih sedikit lagi, sebentar aja untuk yang terakhir ya. Boleh, Kak. Bang. Tadi udah di share ya video. Nanti yang mau lengkapnya bisa minta sama Bu Lina ya, linknya itu udah saya kirimin. Kurang lebih sama tiap-tiap akademi seperti itu, hanya nanti tergantung tradisi dari masing-masing, kemudian penjurusan di korpsnya masing-masing. Nanti setiap taruna akan disesuaikan dengan majoringnya masing-masing. Itu kemudian ada beberapa benefit di sini. Kakak share foto ya, foto-foto aja. Ini ada dilantik PSB langsung. Jadi setelah lulus dari akademi kita langsung dilantik sama presiden. Presiden langsung yang lantik kita jadi perwira. Kelebihannya kemudian kita bisa ke luar negeri, kemudian bertemu sama kadet-kadet dari negara lain, kemudian sama korps kayak polisi itu kita sering kumpul bareng juga. Jadi darat, laut, udara, polisi semua kita jadi satu. Jadi misalnya kelebihannya ya misalnya lagi di jalan gitu lupa bawa SIM ketinggalan, oh anggota ya Mas, oh ya udah jalan aja lanjut. Salah satu kelebihannya itu. Nah ini hanya intermezzo aja ya. Itu bisa keliling dunia dan lain-lain. Kemudian kalau yang angkatan laut bisa nyobain banyak kapal laut, mulai dari destroyer, Sigma dan lain-lain. Kemudian punya kapal Bima Suci. Kemudian tadi kehidupan taruna juga disupport ya, mulai dari atas sampai bawah, mulai dari baju, buku, sampai uang saku, sampai daleman sekalipun itu dikasih sama negara, dibeliin sama negara. Pokoknya benar-benar kayak inilah calon di baratnya taruna itu calon jenderal lah. Kecuali kalau udah dilantik jadi letnan 2 nanti calon letnan 1 dan seterusnya. Itu mungkin benefitnya. Jin mungkin Bang tambahan? Ya mungkin dari saya tambahan ya terkait benefit banyak sekali ya, banyak sekali. Tadi saya bilang join the Navy to see the world. Jadi kalau misalkan mau keliling dunia,
bisa bergabung ke militer. Jadi bukan hanya angkatan laut, mungkin darat juga bisa, angkatan udara juga bisa. Yang pertama ya benefit tadi saya bilang kita bisa lebih menghargai hidup kita, tapi benar yang disampaikan oleh video. Bagaimana sebenarnya hidup kita itu sangat-sangat berharga. Siapapun kalian, siapapun Anda, mau kita di Malaysia pada saat itu maupun yang ada di Indonesia, semua sama. Kita adalah putra-putri terbaik Indonesia. Putra-putri terbaik Indonesia. Setiap orang punya dedikasi dan andil masing-masing. Jadi saya sampaikan jangan berkecil hati. Kita punya dedikasi masing-masing, mempunyai andil masing-masing. Mungkin itu dari saya ya. Mungkin ini saya jawab nih, ada dari Pak Maftuhin kayaknya menanya nih. Iya. Ini gimana Pak Maf? Halo Pak Maftuhin. Bapak masih dingin. Oh iya. Oke, silakan dijawab Kapten atau Letbu Abrar. Terima kasih. Diulang lagi Pak pertanyaannya. Diulang lagi. Bagaimana? Sudah ada itu di chat itu. Iya, tanya Pak Maf, bagaimana dengan keterlibatan perempuan? Seberapa banyak dan apakah syaratnya sama dengan laki-laki? Gitu Pak. Gimana Pak Ernesto? Terima kasih. Baik Pak Maftuhin, terima kasih pertanyaannya luar biasa karena di sini adik-adik juga banyak yang wanita ya atau perempuan. Jadi kita pun sudah berkembang ya Pak. Namanya militer tadi saya bilang sudah berkembang. Kita harus adaptif terhadap perkembangan. Dan perempuan perannya juga cukup besar di Angkatan Darat. Perannya juga cukup besar. Mau untuk Angkatan Darat, Laut, Udara sama. Jadi keterlibatan perempuan, jadi perempuan ditempatkan di job-job yang membutuhkan ataupun job-job di mana perempuan itu mampu melaksanakan tugasnya. Nah, yang sekarang ini adalah perempuan itu dinilai lebih mahir dalam mengemudikan pesawat. Jadi sekarang banyak sekali pesawat ataupun helikopter yang dimiliki baik Angkatan Darat, Laut, Udara itu dipercayakan kepada perempuan. Jadi dinilai kayak seperti mungkin kalau kita lihat di Jakarta ya pengemudi busway kok banyak yang perempuan karena mungkin perempuan lebih hati-hati, lebih halus. Nah itu yang mungkin kelebihan yang dimiliki perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah itu kita harus memanfaatkan ciptaan Tuhan, kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Nah kalau di Angkatan Darat sendiri tadi saya bilang sudah mulai dirintis banyak sekali pilot-pilot penerbang heli itu berasal dari perempuan Pak. Bahkan yang sekarang ini pilot tempur pun heli Apache yang heli serbu tersebut juga bukan hanya laki-laki, perempuan juga diberikan kepercayaan untuk mengawaki tersebut. Dan kalau sekarang mungkin ada di Malaysia mungkin sedikit minim informasi militer tentang TNI. Banyak juga sekarang perempuan-perempuan yang berhasil menjadi brigadir jenderal, baik itu dari dokter, ya kan? Dari kedokteran bisa juga jadi brigjen, bisa jadi jenderal. Jadi semua itu berkembang. Jadi dapat saya sampaikan perempuan memiliki keterlibatan masing-masing sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Jadi jangan berkecil hati, oh ternyata yang masuk tentara ini harus laki-laki. Enggak, perempuan juga bisa. Tadi saya bilang dari dokter bisa jadi tentara. Ya kebanyakan kan dokter jadi dari perempuan. Bisa juga bergabung jadi tentara, bisa jadi kepala RSPAD kan, bintang 3, letnan jenderal. Oh itu kita semua hormat kalau namanya ada jenderal kan. Nah, jadi gantungan cita-cita adik-adik semua di setinggi langit. Nah, untuk syaratnya ya, namanya syarat kita juga harus melihat bagaimana wanita itu diciptakan. Contoh, pasti ada kelebihan yang dimiliki laki-laki tidak dimiliki oleh wanita, terutama dari segi fisik. Nah, jadi ada standar-standar tertentu yang diberikan oleh TNI pada saat melaksanakan tes ataupun pada setiap pendidikan. Jadi dibedakan. Contoh misalkan push up. Kalau misalkan laki-laki itu push up-nya regular seperti biasa, kalau misalkan tapi kalau perempuan keni push up. Jadi lututnya menempel. Terus misalkan lari laki-laki harus 3 kilo, mungkin perempuan ada standarnya. Jadi sudah ada tabelnya, Pak. Maaf, sudah ada tabelnya
Contoh misalkan lari nilai 80 laki-laki 3.000 meter lari. Perempuan cukup 2.000. Kalau misalkan dia larinya cuma 1.000, nilainya berapa? Sudah ada tabelnya. Jadi sudah ada kategori masing-masing. Baik itu dari kategori jenis kelamin, kategori umur, dan kategori kepangkatan. Jadi semua sudah ada indeks penilaian masing-masing. Jadi tidak perlu takut harus disamakan sama laki-laki. Nah, demikian Pak. Maaf, mungkin ada tambahan dari Letu Abrar. Bisa Kak Abrar menambahkan? Kalau untuk yang TNI AL sama TNI AU itu sekarang ini yang lulusan Taruna disamakan ya. Misalnya, jadi kita setelah lulus Taruna itu ada seleksi sekolah penerbang. Itu ada seatnya juga. Yang kemarin ada Wara jadi pilot, ada masuk di tempur 1, ada yang beberapa di pesawat angkut. Cuma heli sementara belum yang di Angkatan Udara. Kalau yang tempur kemarin trial and error ya. Kemarin sepertinya sudah di trial untuk yang dari kita, dari Angkatan Udara, belum bisa sepertinya menyesuaikan yang fighter pilot. Jadi akhirnya dia di grounded, dipindahkan ke angkut. Sementara masih di pilot angkut. Kalau setahu aku yang Angkatan Laut itu dia udah sama kemampuannya kayak yang lulusan dari Taruna, dia udah bisa handle di kapal juga, kapal-kapal laut. Mungkin itu yang Taruninya ya, yang di sini yang tadi Kakak sama Bang Ernest sampaikan itu tadi yang dari banyak yang dari Taruna ya. Tapi kita sumbernya tuh sebenarnya yang TNI ini ada yang dari Bintara juga, ada yang dari Tamtama. Nanti mungkin teman-teman bisa searching kepangkatan Taruna ya, kepangkatan di TNI mulai dari bawah sampai dengan paling atas bintang 4. Pasti pada tahu lah itu pada umumnya. Makasih banyak Kak Abrar. Oke, gimana Pak Mas, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Terjawab. Iya. Pak Mas masih ingat Kak Ernesto atau Kak Abrar? Ya masih ingat tuh. Ya masih sering berkomunikasi. Alhamdulillah. Kak Ernesto Ini mau kenakalannya nanya. Pak ya? Gimana Ernest? Mungkin Pak Mas ingat kenakalan saya dulu nih makanya. Ini apal betul Pak Mas. Yang Bapak ingat, cita-citamu ingin jadi presiden melalui tentara. Mudah-mudahan nanti berhasil kamu jadi presiden lulusan SIKL. Amin. Terima kasih banyak Pak Mas. Ya, lanjut. Oke. Buat teman-teman yang mau nanya bisa langsung chat di kolomnya atau bisa nanti raise hand atau apa gitu, nanti kita bisa on mic gitu. Mungkin ada yang mau bertanya dari siswa SIKL? Oke. Atau dari saya siapa nih? Ya ada sembari Kak siapa? Iya, Kak. Mau tanya dong. Sekarang di SIK masih ada kegiatan pramuka paskibra nggak? Semenjak pandemi Paskib udah berhenti. Jadi kayak baru tahun ini sih berhenti Paskib. Tahun lalu masih ada 3 orang doang terpilih. Tahun ini udah nggak ada. Kalau pramuka tetap aktif secara online masih ada. Terus eskul kayak robotik sekarang makin berkembang, robotik. Terus eskul yang kayak di bidang sains penelitian itu masih ada, olimpiade juga masih ada gitu-gitu. Masih aktif sih, tapi masih online gitu sih Kak. Gitu. Ya mungkin karena keterbatasan ya. Keterbatasan. Benar. Ya kan? Iya. Jadi dulu Abang cerita sedikit, Abang juga awalnya nggak tahu pramuka itu bagaimana kan? Kalau di Jakarta sendiri, apa nih ikut pramuka? Tapi pada saat Abang jadi pramuka di Malaysia itu Abang punya kebanggaan tersendiri. Jadi serulah ikut pramuka itu. Benar. Waktu Abang masuk paskibra kan? Iya. Jadi dari ekstra-ekstra-kurikuler sendiri kita bisa menumbuhkan nasionalisme kita meskipun kita di Malaysia. Jadi harapan saya adik-adik juga banyak juga nanti ikut pramuka, paskibra. Nah, jadi jangan sampai kita ya. Oke. Ada nih pertanyaan nih dari Adip. Mana Adip? Bisa on mic ngomong sendiri nih, bisa nih on mic. Boleh silakan bertanya. Adip Fiat Madani.
Adit, mana Adit? Ya, halo. Kalau nih, bisa nih nanya langsung ke kakaknya. On kamera dulu dong, biar tahu mukanya gimana. Bentar ya. Iya. Nah, tuh mukanya. Jadi kalau lihat Adit nih, ingat zaman SMA. Pagi Kapten. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Adi Petmadani, kelas 10 MIPA. Saya terus terang pernah dulu punya cita-cita jadi tentara. Terus sekarang kayaknya kandas karena kacamata. Nggak apa-apa. Sekarang kayak mau banting setir jadi dokter. Saya pernah mendengar tentang tentara apa itu jalur karir ya? Ya, PK, karir. Kira-kira kan pasti beda dong akademi dan jalur itu. Apa kira-kira ada khusus syarat-syarat khusus yang dikurangkan? Kan jadi begini. Ya. Jadi kenapa dibentuk sekolah penerimaan perwira karir ataupun SPAPK, sekolah penerimaan perwira karir atau PAPK itu karena lulusan akademi sendiri masih juga kurang dalam beberapa bidang, contoh kesehatan tadi ya, masalah kedokteran. Jadi tentara angkatan darat ataupun TNI juga pada umumnya perlu merekrut tenaga-tenaga profesional. Contohnya misalkan tadi adik-adik ini mau jadi dokter, itu luar biasa, ya kan? Luar biasa. Jadi bisa pada saat setelah selesai dokter. Jadi sekarang salah satu benefit untuk kedokteran ya, salah satu benefit untuk kedokteran. Jadi banyak yang teman-teman abang ini yang sekarang ini berdinas di Kopassus juga itu dokter. Dan dia bukan lulusan sembarang, ada lulusan dari UI, UGM, bahkan ada yang lulusan luar negeri, ya kan? Kenapa mereka memilih untuk mengabdikan ke Angkatan Darat? Karena pada saat dia mendaftarkan di TNI Angkatan Darat, pada saat dia berpangkat Letu, dia diberikan kesempatan untuk spesialis, dan itu dibayar oleh TNI Angkatan Darat. Itu salah satu benefit. Jadi apalagi pada saat pandemi ini ya, di mana perang terdepan sekarang adalah tenaga medis. Nanti kalau adik mau lihat, ada tuh di buletin Angkatan Darat di YouTube, itu bagaimana seorang lulusan S2 dari London, kedokteran, dia mendaftarkan diri di TNI Angkatan Darat. Jadi semua bisa, sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau misalkan adik ini setelah lulus dokter, meskipun matanya minus, ada keringanan-keringanan, karena yang diambil bukan masalah fisiknya, tapi masalah keilmuannya tersebut. Jadi ilmu yang kita butuhkan di Angkatan Darat. Karena kalau lulusan akademi, dia belum tentu dia bisa melaksanakan bedah, melaksanakan pengobatan, seperti tenaga dokter. Jadi kita harus merekrut tenaga profesional, salah satunya kedokteran. Jadi kalau misalkan tadi kandas, masih ada kesempatan kedokteran. Jadi banyak juga misalkan lulusan kedokteran, dia sudah menikah. Contoh dia pada saat dokter dia menikah, lulus. Biasanya kalau pendidikan kan tidak boleh menikah, harus dari bujangan ataupun belum menikah. Tapi karena dia sudah kedokteran, karena ilmunya dibutuhkan di Angkatan Darat, boleh diterima. Jadi masih ada keringanan-keringanan yang diberikan. Karena tadi adik-adik sendiri kan yang sudah menempuh sarjana ataupun sudah menempuh kuliah, itu kan yang dibutuhkan ada keilmuannya. Dan itu yang dibutuhkan TNI dan dibutuhkan masyarakat. Demikian. Terima kasih, Kapten. Yang penting pasti ada jalan. Nah, itu dia. Semangat, Dit. Tepuk tangan ya buat Adit yang udah berani bertanya. Ayo yang lain bertanya dong. Raditya mau nanya kayak Raditya nih. Raditya, boleh deh Raditya. Dit, tanya Dit. Nanti nilai PPKN-nya ditambah, Dit. Kalau mau bertanya nilai PPKN-nya. Ayo Radit, silakan bertanya, boleh nih? Nggak mau. Adit, kalau abang ya,
kalau dari abang nih, yang abang pegang sampai sekarang adalah you will when you believe. Jadi kalau kamu percaya kamu mampu, kamu pasti dapat. Benar. Ya? Jadi jangan sampai kamu hilang kepercayaan kamu untuk pada diri kamu. Jadi kita harus meningkatkan semangat kita. Benar, Ya, apalagi kalau punya cita-cita jangan sampai saya kayaknya udah nggak kandas nih. Nggak boleh, kita harus tetap optimis, Kalau misalkan Tuhan tidak memberikan sekarang, pasti ada jalan lain, ya. Harus tetap semangat semuanya ya, dari. Tetap semangat tuh dari Kak Arnold. Oke, Rifki mungkin mau bertanya tadi sempat on mic. Ya boleh. Ya siap, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Nurifki Wicaksono, bisa dipanggil Hanif atau Rifki. Saya kelas 12 MIPA. Ya ini saya mungkin mirip-mirip sama Adip, saya dari kecil pengen jadi tentara juga. Jadi karena saya bersangkutan udah kelas 12 MIPA juga, sebentar lagi insya Allah lulus. Ya jadi saya ingin bertanya kepada Kak Ernest sama Kak Abrar. Saya ini keinginan saya masuk tentara, jadi insya Allah angkatan udara. Nah itu pada saat kita ingin tes ke akademi itu kita milih angkatan udara langsung kita masuk angkatan udara, atau dia ada seleksinya tersendiri untuk masuk sehingga kita misalnya dari pihaknya panitia, oh kamu cocoknya di angkatan darat, jadi kita langsung masukkan ke angkatan darat, atau kita bisa milih jalur sendiri gitu Kak. Oke, silakan Letu Abrar nih. Pertanyaannya bagus nih, Brar. Silakan angkatan udara, Bar. Salah satu penerus dari Letu Abrar. Oke, De Hanif. Pertanyaan bagus ya. Angkatan udara. Oke, sekarang sistemnya jadi kalau misalnya mau daftar angkatan darat, kita ke Kodam, angkatan laut kita ke apa itu yang? Lantamal. Kalau yang udara kita ke lanut-lanut ya. Sempat juga dibuat jadi satu ke Kodam semuanya, kemudian nanti psikotes, nanti dilihat di situ mana yang cocok di AU, ADAL. Ini masih berjalan ya, masih trial and error juga karena dulu itu awalnya ya semua masuk bareng-bareng, nanti penentuannya setelah kita kumpul rame-rame di Magelang itu. Sekarang yang paling terbaru itu per daerah masing-masing, per korps masing-masing, misalnya AU ya di Lanut-Lanut. Lanut ini pangkalan TNI Angkatan Udara, kalau yang Jakarta di Halim. Kamu orang mana, Nif? Siap, saya kebetulan orang Jakarta juga. Oh, Jakarta juga. Jakarta di Halim ya, tahu Halim kan? Siap, tahu. Nanti daftarnya di sana, nanti dari posnya itu penjagaan dikasih tahu. Di websitenya juga ada tniau.mil.id, bisa search, di situ ada info tentang pendaftarannya kapan. Nanti bisa daftar online dulu, kemudian yang offline-nya menyesuaikan di lanut masing-masing. Itu cara pendaftarannya sekarang. Kemudian apabila masuk nanti kuotanya kalau nggak salah itu Akmil 200 sampai 300 ya Bang Jin? Sampai jam saya 300, sekitar 300-an. Yang Angkatan Darat 300, kalau yang AL sama AU itu kuotanya per tahun itu sekitar 100 sampai 120, 130 maksimal, digabung sama yang taruninya itu yang perempuannya. Nanti di sana kalau yang AU, setelah kamu masuk di akademi, ikut bareng-bareng, kita bareng Angkatan Darat sama Angkatan Laut di Magelang itu setahun. Jadi kita akrab tuh sama yang AL AU. Kalau yang Akpol, yang polisi, kita nanti ketemu biasanya sebulan atau 2 bulan. Jadi kita tetap tahu yang letting kita itu, yang polisi itu. Nanti setelah setahun bareng-bareng kita di Magelang, kita di-split ke masing-masing akademi. Yang laut ke Surabaya, yang udara di Jogja, Maguwo Harjo itu. Di yang ke arah Solo mungkin kalau tahu Maguwo. Nah, nanti yang Akmil, yang Angkatan Darat tetap di sana di Magelang. Nanti psikotes lagi di sana, dibagi majoring, ada elektro, ada teknik, aeronautika, sama ada administrasi itu yang tadi jadi corp supply itu, pembekalan. Nah, nanti setelah lulus 4 tahun, nanti baru seleksi tuh mau jadi masuk sekolah penerbang. Kalau kakak ya rezekinya di elektro, kemarin seleksi nggak dapat seat, nggak dapat kursi karena ya terbatas. Seat penerbang itu hanya 30-40. Kemungkinan besar juga ke depan kita mungkin udah nggak pakai pesawat tempur lagi.
mungkin pesawat ke depan udah kita kendalikan. Mungkin nanti nggak tahu juga apa korps elektronika yang bakal membesar, nanti kita hanya pakai drone-drone aja kan. Makin ke depan sekarang pertempuran udah makin canggih nih. Orang-orang nggak pakai yang langsung terbangin, sekarang udah pakai remote semua. Apalagi kita juga sekarang mungkin kalau rekan-rekan tahu, adik-adik tahu, banyak drone juga sebenarnya yang kita beli sementara ini karena belum di launching ya. Baru mungkin yang tahu di Pontianak itu, nanti mau ditambah di Natuna dan di beberapa tempat lain. Mungkin itu yang kakak bisa sampaikan tentang AU Karbol mengenai cara masuknya. Ada lagi yang ditanyakan? Ini informasi tambahan aja ya Kak. Rifki ini dulu mantan ketua OSIS SIKL dari tahun 2019 tahun 2020. Baru kemarin dia menang robotik internasional juara 1. Gitu. Dan dia juga anggota Paskib nih, anggota Paskib Kak, tahun lalu terpilih dari beberapa puluhan siswa. Gitu. Kakak juga Paskib Kota Administrasi Jakarta Timur. Oke. Nah Rifki, itu kan banyak tadi kan prestasi yang sudah diraih. Nanti pada saat kita mendaftar itu dilampirkan saja prestasi-prestasi yang sudah diraih. Contoh tadi menang robotics, terlibat paskibra, pramuka, dilampirkan karena di situ akan menjadi nilai tambah Rifki pada saat tes. Itu kan akan dipaparkan, ditampilkan foto Rifki di depan dan disertai keterangan-keterangan tambahan. Jadi karena prestasi yang diraih oleh Rifki akan ada penilaian sendiri dan itu menjadikan pembeda dengan yang lain. Jadi silakan berprestasi setinggi-tingginya dan itulah yang memudahkan kalian sendiri pada saat akan mendaftar di Tentara Nasional Indonesia. Nanti kalau misalkan tadi masih bingung-bingung, langsung aja minta nomornya Abrar, langsung nanti bisa diarahkan. Apalagi mau jadi penerusnya Abrar, apalagi mau jadi penerusnya Abrar. Pasti diarahkan itu saya yakin. Ya, mungkin. Harus. Terima kasih, Abrar. Jangankan Abrar, meskipun kamu Angkatan Udara mau nanya ke saya pun saya akan support terus karena salah satu kebanggaan kita nih. Saya punya penerus si Abrar mungkin punya generasi lain. Jadi harapannya nanti ada jenderal-jenderal di TNI maupun mungkin ada lagi pimpinan-pimpinan Indonesia, bukan hanya dari TNI ya, mungkin dari kedokteran, dari lainnya, itu dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi jangan Jadi saya perlu sampaikan lagi ya, kita nggak usah minder sama sekolah-sekolah negeri yang ada di Indonesia ya. Nggak perlu minder dengan sekolah-sekolah negeri unggulan ataupun sekolah-sekolah yang mungkin jauh lebih mahal, nggak perlu minder. Tergantung dari kita. Saya sampaikan pendidikan di SIK itu nggak kalah kok dengan yang ada di Indonesia. Betul, saya bilang. Buktinya, ya contoh saya bisa jadi akademi militer, si Abrar bisa menjadi angkatan udara di pendidikan kita masing-masing pun saya pun kemarin ranking 2 dan dari sekian ratus orang. Jadi kita nggak bisa mengucilkan SIK. Jadi SIK telah banyak mencetak generasi yang potensial. Saya harap ya mungkin suatu saat kita semua ini yang jadi penggawa Indonesia ke depan. Gimana Rifki? Siap, cukup. Terima kasih, Kak. Luar biasa, Rifki. Hormat saya. Tepuk tangan lagi dong buat Rifki. Oke, ada yang mau bertanya lagi nggak? Tadi baru 2 orang nih dari Adit. Ini pertanyaan terakhir nih. Kesempatan terakhir nih yang mau bertanya. Ayo dong, ada yang mau bertanya nggak nih? Sambil menunggu anak-anak bertanya, boleh nggak bertanya satu lagi saja? Boleh Pak, silakan. Untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap adik-adik ini menjadi tentara, ya seberapa hebat sih tentara kita itu? Selama ini Bapak hanya tahu dari YouTube saja. Nah sekarang Bapak ingin tahu dari pelakunya langsung nih, dari Letu sama dari Kapten. Seberapa hebat tentara kita itu dibandingkan dengan tentara negara lain? Boleh nih dari kamu. Silakan Bang. Dua nih lanjut. Oh, baik Pak. Maaf, terima kasih pertanyaannya. Seberapa hebat tentara kita? Luar biasa hebat sekali.
Oke, mungkin karena saya TNI AU ya, saya akan kasih tahu ya tentang AU juga, Pak Maaf. Jadi kita sekarang ini masih dalam proses pengembangan validasi organisasi. Kedepannya kita akan terus meningkatkan alutsista kita, TNI Angkatan Udara, baik itu pesawat tempur maupun angkut, kemudian yang sekarang lagi banyak dibeli ini radar, yaitu seperti korps saya sekarang ini radar. Rencana radar militer itu ke depan ada sekitar 30-40, sekarang lagi proses pengadaan pembelian. Yang kita punya radar militer sekarang saat ini ada 20 ya, 20 di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti yang tadi yang pertama saya di Timika itu di radar juga, radar Master T, itu buatan Perancis, yang baru lagi dibeli ini juga sekarang buatan Italia. Itu akan terus ditambah seiring berjalannya waktu. Insya Allah kekuatan TNI kita akan semakin kuat. Di samping itu kemampuan kami atau spesialisasi dalam hal ini saya seorang fighter controller, yaitu sering latihannya mungkin tadi ada lihat gambar pilot, ada Skadron 3, 14 sama 15 itu di Madiun. Kebetulan kami sendiri sering main ke sana latihan bareng pilot pesawat tempur. Jadi Korps Radar ini yaitu kualifikasi vector controller, kita bisa kerjasama bareng sama pilot pesawat tempur dalam melaksanakan intersepsi pesawat, yaitu adalah bagaimana caranya si pesawat tempur ini dengan intercept yang baik ataupun dengan penentuan jarak dan manuver tertentu supaya kita bisa menyerang pesawat musuh dengan sangat mudah sekali atau dengan menguntungkan pihak kita sendiri karena terbatasnya scope radar yang dimiliki oleh pesawat sehingga kita harus dibantu dengan radar ground. Sementara ini yang kita punya di TNI sendiri kita hanya punya radar militer, itu yang kita manfaatkan. Mungkin ke depan kita akan beli yang tadi saya sampaikan itu AWACS ya. Kalau negara-negara besar lain udah punya AWACS, Airborne Early Warning and Control System, itu yang pesawatnya terbang di atas ketinggian 40.000. Jadi ketika kita melaksanakan LFV atau Alert Force Enforcement, itu bisa terbang di atas, jadi bawa pesawatnya banyak, dan pesawat banyak itu kan nggak mungkin mereka tahu posisinya masing-masing, itu harus ada seorang fighter controller atau seorang controller yang bisa mengontrol pesawat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari TNI Angkatan Darat. Mungkin TNI Angkatan Laut juga hampir mirip-mirip ya, mungkin banyak juga berita di yang Menhan ke luar negeri, lihat pesawat-pesawat, kapal-kapal laut destroyer dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Jin. Boleh kan? Saya mau share screen. Boleh. Oh enggak, jadi benar yang kata si Abra tadi, tentara nasional ini sangat hebat, sangat luar biasa diakui dunia. Jadi seperti kayak cita-cita, jadi kita tidak boleh mengecilkan jati diri kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul bangga terhadap diri kita sendiri. Jadi saya sampaikan memang tentara nasional Indonesia cukup disegani di dunia. Kalau misalkan masalah ranking ataupun bagaimana, itu sebenarnya banyak sekarang media-media sosial menyebut, wah tentara Indonesia ranking sekian, Kopassus ranking 1 dunia, ranking 3 dunia. Nah, tapi itu hanya wujud kebanggaan mereka terhadap negara kita. Tapi kalau misalkan dinilai dari bagaimana dihadapkan perang, nah kita belum tahu kan perang itu belum tentu yang ranking 1 selalu menang. Nah, belum tentu, ya kan? Namanya berperang itu berkembang. Tetapi perlu disampaikan banyak prestasi-prestasi yang diraih tentara Indonesia di luar negeri, terutama lomba tembak. Ya, ini saya share sedikit, coba saya share screen ya. Sebentar. Dari menunggu bisa nih, ada yang mau nanya-nanya, boleh nih pertanyaan terakhir.
Ada yang mau tanya lagi, silakan. Boleh sih, mau bertanya. Masih ada kesempatan terakhir. Oke. Oke. Kalau ada yang bertanya, dari saya yang bertanya, Kak. Jadi pertanyaan saya ini. Tapi nanti setelah share screen aja. Boleh, apa? Silakan. Oh, deh, oke. Jadi ini pertanyaan bukan soal politik, bukan juga soal TNI. Kemarin saya dapat tugas bahasa Indonesia dari guru saya. Tentang saya disuruh itu Pak, disuruh baca buku Bumi Manusia, tebalnya 400 halaman. Terus di buku itu saya menemukan kata-kata yang bagus. Jadi guru saya memberikan tugas, tugasnya bermaksud baik sih, biar kita literasinya tambah tinggi. Nah di dalam buku itu ada berapa kalimat bagus, mungkin bisa dipersepsikan oleh Kak Abda sendiri atau Kak Ernesto sendiri. Di dalam bukunya dia nulis, duniaku bukan soal jabatan, bukan soal gaji, dan juga bukan soal pangkat, tetapi duniaku tentang bumi manusia dengan segala persoalannya. Nah, itu menurut Kak Ernesto, itu gimana sama Kak Abra sendiri? Mungkin bisa dari Kak Abra? Jadi ulangi nggak? Oh, boleh. Jadi di dalam buku itu tertulis, duniaku bukan soal jabatan, bukan soal gaji, bukan soal pangkat, tapi duniaku itu soal bumi manusia dengan segala persoalannya. Bumi manusia dengan segala persoalannya. Bagaimana tanggapan atau persepsi dari kami gitu? Iya, benar. Baik, dari kami itu kalau bumi dengan segala persoalannya, ya kembali lagi ya, kita diciptakan manusia itu sebetulnya buat apa sih? Adalah sebaik-baiknya manusia adalah kita bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya kita berbuat terbaik untuk terutama keluarga kita, lingkungan kita, kemudian satuan kita, korps kita, kemudian untuk bangsa dan negara. Yang pastinya yang paling pertama adalah hubungan kita sendiri dengan Tuhan kita. Kemudian bagaimana hubungan, selain itu kan di ajaran agama saya kan bagaimana kita harus menjaga hablum minallah sama hablum minanas. Hubungan kita yang di atas dengan kita beribadah tepat waktu, itu menjadi satu catatan baik adalah mungkin dari saya sendiri. Kita nggak boleh menilai ibadah kita udah sebaik apa sih, kita nggak boleh menilai, tetap yang menilai yang di atas. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, yaitu kita harus menjaga sikap kita, menjaga ucapan kita, jangan sampai sedikit pun kita menyakiti hati orang lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan mengenai pernyataan dari Mbak Syafa tadi. Terima kasih banyak, Abrar. Kak Ernesto, mungkin bisa jelasin atau mau nambahin atau... Oh tadi ya, pertanyaannya. Mungkin nambahin ya. Okay. Kalau saya berbicara dari kemiliteran sendiri ya. Jadi tadi dibilang dunia bukan hanya kepangkatan, jabatan. Jadi betul, kalau saya terima dari senior-senior, pangkat dan jabatan semua itu titipan. Ya kan? Iya. Misalkan nanti kita jadi pimpinan, kalau kita tidak ada anak buah, kita bukan pimpinan. Jadi pada dasarnya semua hal itu sama. Intinya tadi betul disampaikan Abral, intinya kita hidup harus berbuat baik. Jadi tidak bisa misalkan saja tentara semena-mena, tetapi kita harus menghargai musuh kita pun kita hargai. Ya, musuh kita pun kita hargai. Contoh misalkan kayak kemarin saya tugas di Papua kan, ada musuh yang korban kan, kita juga doakan semoga diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Jadi tetap kita harus menghargai satu sama lain. Jadi relasi kita baik ke atas, ke samping, dan ke bawah itu harus
seimbang ya. Jadi seimbang. Jadi kalau kita bisa baik ke atas, kenapa ke samping dan ke bawah? Tidak bisa. Jadi harus stabil semuanya. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Ini searching udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Jadi ini mungkin tambahan sedikit aja supaya mungkin biar tadi yang tadi bilang Adib, jangan sampai kandas harapannya kan. Jangan sampai kandas harapannya, harus tetap tinggi. Nah ini saya dulu ini bukan orang siapa-siapa ya, saya bukan di Asika juga biasa aja. Mungkin tadi saya lihat si Rifki luar biasa kan, udah anak IPA, berprestasi, ketua OSIS lagi kan. Kalau zaman saya SMA masih pikir main-main. Jadi saya punya keyakinan Rifki pun nanti pasti bisa lebih dari saya maupun Abrar. Amin. Nah ini tadi ya, sedikit saja. Nah ini saya waktu taruna, ini waktu lulus cum laude, pendidikan taruna. Lulus cum laude, pendidikan taruna. Nah ini seragam pada saat kelulusan. Nah ini kalau misalnya ada yang mau tahu ini, jadi saya sharekin biar ada yang lebih tahu dikit lah tentang apa sih tentara itu, apakah militer itu bagaimana sih. Nah saya lanjut lagi. Nah ini penugasan saya. Tadi dibilang Abral, saya diberi kesempatan jadi pasukan perdamaian di Lebanon, pasukan PBB. Selanjutnya pernah di Amerika juga, mengikuti subject matter expert action. Jadi saya dikirimkan pada saat waktu itu ada isu bagaimana rencana serangan Korea Utara kepada Amerika, terutama di Guam. Nah, situ saya dikirim. Selanjutnya, nah ini salah satu kehebatan TNI kita. Jadi tahun 2018 saya menjadi pasiop ataupun membawa kontingen Indonesia di Malaysia, dan di situ kita berhasil meraih juara umum termasuk memegang rekor sepanjang sepanjang sejarah berdirinya RM. Jadi trofi terbanyak dan medali terbanyak. Jadi tentara kita baik prajuritnya itu jago-jago semua. Jadi meskipun mungkin kalau ketinggalan terkait alutsista, tapi kita dari segi kemampuan personil kita lebih unggul. Dan saya yakin juga alutsista ke depan pasti akan lebih canggih lagi, dan pasti di era sekarang kita tidak mau kalah. Artinya pendidikan di penugasan di Papua. Nah, prestasi saya nih tadi saya bilang di ARN 28 2018 bisa dilihat, termasuk tahun 2019 saya diundang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Ini suatu kebanggaan khusus karena saya membawa nama pribadi termasuk kesatuan saya, dan juga mungkin bisa jadi kebanggaan SIK. Nah, saya diundang dan diajak makan bersama. Jadi di meja itu cuma ada saya, Pak Jokowi, dan beberapa perwakilan, ada sekitar 5 orang. Nah, itu suatu kebanggaan saya. Jadi penghargaan Kemensos tahun 2019 terkait pembebasan sandera. Jadi terakhir saya peringkat 2 di Kelapa. Dan peringkat 2 ini saya raih. Tadi saya bilang tentara tidak hanya fisik. Nah, kenapa saya bisa peringkat 2 ini? Karena saya mendapatkan akademik tertinggi. Jadi bukan fisik saya tertinggi. Jadi ada yang fisik tertinggi, ada yang akademik tertinggi. Jadi tapi saya diambil di sini dari segi akademik tertinggi di pendidikan tersebut. Jadi saya bilang tentara tuh jangan hanya berpikir fisik saja, tapi kita harus belajar terus berkembang. Karena kalau kita lihat sejarah Indonesia sendiri, banyak dari tentara juga, pimpinan TNI juga yang bisa jadi pejabat Indonesia atau pimpinan Indonesia. Jadi jangan sampai kita sendiri nggak mau belajar. Selanjutnya, nah ini zaman saya SMA. Jadi tadi saya bilang kalau lihat Adib tuh, ini situ saya SMA, nggak ada kelihatan muka-muka tentara tuh nggak ada. Jadi, ya kan? Keren banget. Zaman dulu alay emang. Kalau saya lihat sekarang nggak tahu saya alay kan, cupu kan. Nah ini, ya kan? Jadi saya seorang pemuda biasa yang sama-sama seperti adik-adik semua di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Ya, kerja saya cuma main, ya kan? Nongkrong nih, geng saya di Malaysia nih. Di atasnya Villa Putri nih. Villa Putra nih, kondominium nih. Lupa saya. Ya kan? Villa Putra, iya. Nih. Ya, nih. Nah, ini teman-teman saya. Nah, lihat tuh ada menara mercusuar. Tapi ingat, kita jangan lupa berjuang. Kita harus berjuang terus supaya cita-cita kita dan tujuan kita. Ya. Jadi ibaratnya nih, anak SMA zaman dulu nih menatap masa depan. Saat itu kita lihat menara KLCC Twin Tower kan, wah kita harus juga punya lebih dari itu, cita-cita kita harus tinggi itu, ya. Nah tadi saya bilang, you will when you believe. Jadi ini yang selalu saya pegang.
puji Tuhan ya, sampai dengan sekarang apa yang saya percaya pasti saya raih. Apa yang saya percaya pasti saya raih. Jadi jangan patah semangat, jangan sampai Ci Adip jangan bilang kandas lagi, Dip. Kita harus tetap optimis, Dip. Ya, Dip ya. Jadi you will when you believe. Saya dulu yakin jadi tentara bisa. Saya dulu waktu Taruna itu saya pengen ke Malaysia. Ada perwakilan dikirim ke Malaysia. Saya berangkat ke Malaysia. Saya pengen lomba tembak di Malaysia, saya dikirim ke Malaysia. Akhirnya saya sempat mengunjungi Esikal itu sebentar karena diberikan batas waktu. Saya pengen jadi pasukan perdamaian di Lebanon, diberikan kesempatan. Jadi intinya apa yang kita percaya, kalau punya percayaan, punya keyakinan, pasti yakin Tuhan akan kasih jalan, dan pasti karena kita memiliki tekad yang kuat, pasti kita akan usaha bagaimana kita bisa meraih itu semua. Jadi jangan sampai patah semangat, adik-adik semua. Nah ini waktu saya Akmil. Nah ini waktu Akmil masih, ya ini saya bilang badannya Akmil masih bagus-bagus kan, kurus-kurus. Iya. Ya kan? Lanjut lagi. Nah, ini lulus Akmil 2011. Nah, nih, saya pertama masuk tidak langsung berdinas di Kopassus, tetapi di Komando Strategis Angkatan Darat, Pasukan Baret Hijau. Nah, ini zaman saya Kostrat. Nah, ini saya bilang, kita juga akan membangun relasi dengan negara luar, baik itu Amerika, Filipina, maupun negara Asia Tenggara dan Eropa. Nah, salah satu latihan kita laksanakan bareng-bareng. Nah, di sini kita bertukar pikiran. Jadi, jangan sampai kita yang jadi perwira ataupun nanti adik-adik diberi kesempatan menjadi siapapun itu, kita harus mau belajar sesuai bidang kita. Kita harus profesional di bidang kita. Karena kita akan bersaing juga dengan negara-negara di luar. Jadi jangan sampai Indonesia tertinggal. Nah ini waktu saya berangkat ke Lebanon tahun 2014. Nah bisa dilihat ya. Nanti kalau misalnya tentara, cita-cita mau berangkat luar negeri banyak kesempatannya. Nah, mulai tadi Lebanon ya kan. Nah ini salah satu contohnya. Nah ini saya setelah Lebanon saya ikut pendidikan rider. Nah ini salah satu kebanggaan saya paling tinggi menjadi prajurit Kopassus karena tidak mudah menjadi prajurit komando pasukan khusus. Dia harus benar-benar menempuh pendidikan yang terberat di Angkatan Darat. Nah, disampaikan tuh jiwa komando bukanlah jiwa yang seperti besi baja, yang kokoh dan kuat, tetapi dapat lebur oleh panasnya api. Tetapi jiwa komando bukanlah jiwa yang seperti batu karang, yang keras namun dapat hancur karena deburan ombak. Tetapi jiwa komando adalah jiwa yang berasal dari dalam hati yang akan dibawa terus sampai mati. Kalau doktrinnya Kopassus itu lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Nah ini salah satu doktrin. Jadi kalau adik punya kemauan harus tanamkan dan teguhkan dalam diri kalau kalian mampu. Ya adik-adik semua ya. Ini kalau abang aja mampu, pasti adik lebih mampu. Apalagi prestasi luar biasa. Lanjut lagi. Nah ini saya bilang tadi tahun 2018 menjadi juara umum RM28 2018 di Malaysia. Nah, ini paling kiri megang tropinya, yang kanan ada apresiasi dari ya biasa kalau misalkan kita menang Olimpiade kan, kalau Olimpiade apapun pulang ke negara dapat apresiasi dari PT ini, dari pemerintah, dari pimpinan kita. Nah ini salah satu apresiasi yang diberikan. Nah ini foto kenangan saya terakhir waktu ke Malaysia tahun 2018 di KLCC dengan bersama tim saya. Ya. Nah ini yang waktu saya di SMA di Amerika. Nah ini waktu saya di Papua. Jadi kita tentara itu harus bisa segala macam. Bagaimana kita bisa meningkatkan nasionalisme di Papua, bagaimana menjaga keamanan, termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa dimanapun berada. Jadi tentara itu harus fleksibel, bisa jadi guru juga. Kita ke Papua nggak ada guru, ya kita ngajar. Misalkan di Papua tidak ada tenaga kesehatan, kita diberikan bekal-bekal dasar kesehatan. Nah ini yang bendera merah putih ini yang membuat abang diundang ke Jakarta. Itu abang kibarkan 1000 bendera di daerah markas musuh. Jadi disitulah pusat perhatian dari pemerintah. Oh, berhasil mendirikan bendera Indonesia dan membuat bangsa Papua itu. Nah, itu salah satu prestasi. Nah, ini sama masih di Papua tahun 2014. Ini Papua juga. Nah, ini waktu abang diundang
diundang di Jakarta. Suara Abang masuk ya? Masuk. Oke. Nah, ini waktu diundang ke Istana Negara sebagai perwakilan, ya, ini satu kebanggaan juga ya. Abang bawa teman-teman Abang dari Papua nih. Nah, ini mereka nih saudara-saudara kita semua. Jadi mau apapun sukunya, bangsanya sama sebenarnya. Ya, jadi Abang ajak mereka biar tahu juga, oh bagaimana ketemu presiden, bagaimana sih makan sama presiden. Nah, ini kebetulan dapat apresiasi dari Jokowi. Akhirnya ini ya tadi keluarga adalah segala-galanya. Mungkin kalau sekarang ada adik belum berkeluarga, ya orang tua itu adalah keberhasilan kita. Sekarang adalah Abang bilang, Abang diceritakan oleh nenek Abang. Kalau kamu berhasil, apapun yang ibu kamu bilang, kamu ikutin. Nah, itu yang Abang nggak pernah bantah sampai sekarang adalah perkataan seorang ibu. Jadi kalau punya keluarga, terutama orang tua, ibu, memang kadang ibu itu ngeselin, jengkel kita sama ibu, tapi kita harus betul-betul nurut sama beliau, karena surga di telapak kaki beliau, ya kan? Dan doa beliau adalah yang paling ampuh. Mungkin Abang bukan orang kuat, mana Abang mungkin lemah dulu, tapi nggak nyangka juga Abang bisa menjadi pasukan khusus, ya kan? Nah, kalau nanti ini keluarga Abang, ya tadi saya bilang Abang anak 2, ya ini sekilas dari Abang, harapannya bekal yang bisa Abang berikan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Mungkin kesempatan kita terbatas di sini kan, dibatasi oleh waktu. Misalkan ada yang mau bertanya, nanti Abang share nanti nomor Abang. Siapa tahu mau WA silakan. Oke. Terima kasih banyak. Hostnya luar biasa. Iya, makasih banyak Kak Ernesto. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Ernesto dan Kak Abra. Tepuk tangan semuanya. Oke. Untuk menutupi acara ini, halo Pak Maaf, Pak. Tadi kita udah menjawab pertanyaan Pak Maaf tadi. Oke, sekarang waktunya kita udah terjawab Pak tadi pertanyaannya. Sudah. Oke, makasih banyak Pak Maaf. Oke, sebelum kita benar-benar menutupi acara ini, bisa dong Kak Abrar atau Kak Ernesto kasih nih buat anak-anak SIK pesan-pesan terakhir gitu. Pesan-pesan yang bisa memberi bekal untuk kita gitu ke depannya gimana gitu. Mungkin bisa dari Kak Abrar. Baik, terima kasih. Untuk adik-adik di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, semuanya tetap semangat dalam melaksanakan pendidikan di sekolah, SD, SMP, maupun SMA, belajar dengan baik. Silahkan tentukan cita-citamu setinggi mungkin, dan seperti kata Bang Ernest juga, if you will, gimana Bang? You will when you believe. Oke, you will when you believe. Kamu akan mendapatkan apabila kamu percaya. Itu yakin, yang penting yakin gitu. Pasti di akademi itu atau di pendidikan manapun, yang penting yakin dulu, pasti kamu bisa gitu. Oke, itu aja mungkin dari kakak, nggak banyak. Mungkin Bang Ernest lebih akan memberikan motivasi yang banyak buat adik-adik semua. Silakan Bang. Banyak kabar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena ini kesempatan yang langka dan berharga buat saya dan Abrar untuk bisa join di Zoom meeting bersama adik-adik, memberikan bekal yang telah kami tempuh. Bukan berarti kami hebat, tetapi kami hanya memberikan motivasi buat adik-adik. Seperti judulnya Inspiration Class, jadi saya hanya bisa menginspirasi. Jadi abang-abang telah menunjukkan bahwa SIK telah mencetak beberapa penerus-penerus bangsa. Jadi jangan pernah saya sampaikan tadi, jangan pernah kecil hati. Oh, SIK ini terpinggirkan di Malaysia, SD, SMP, SMA jadi satu, enggak. Tetapi saya yakin tenaga-tenaga yang pendidik, terutama guru, saya sangat hormat sekali sama guru-guru di sana. Bagaimana mendidik saya, membina saya, sehingga saya bisa menjadi sekarang ini, ya kan? Bisa menjadi seperti sekarang ini. Dimana kalau saya sendiri di satuan menjabat Dantim, nah Dantim punya anak buah. Nah anak buah itu
pasti dia akan melihat pimpinannya. Nah, pimpinannya nggak baik, berarti kan yang salah gurunya waktu SMA. Jadi peran-peran guru SIK itu luar biasa menurut saya, sehingga saya pun disegani dimanapun. Jadi untuk cita-cita adik-adik sekalian, untuk mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan hanya di TNI. Kalau misalkan adik-adik di sini ada yang jago di bidang matematika, jago di bidang biologi, dan tenaga-tenaga lainnya, silakan profesional di bidang masing-masing. Jangan sampai kita tertinggal. Saya yakin Indonesia mampu, karena saya sudah buktikan sendiri. Di luar sana, orang-orang Indonesia itu diakui, tapi kurang perhatian dari pemerintah. Tapi ke depan pasti akan ada banyak perubahan. Jadi jangan sampai berhenti sampai di sini. Jadi terus gantungan cita-cita kalian setinggi langit, jangan pernah menyerah, jangan pernah pesimis masalah miskin. Oh, saya bukan orang siapa-siapa, saya nggak punya modal ataupun bagaimana. Tuhan sudah menentukan jalan hidup kalian masing-masing, tinggal tergantung kita bagaimana mau atau tidak. You will when you believe. Kalau kamu percaya kamu mampu, kamu akan bisa meraih itu. Dan abang pun yakin di sini kalian semua mampu. Dan saya lihat kemajuan SIK cukup luar biasa. Pak Maaf, saya sebenarnya pengen sekali mengisi ataupun datang langsung ke Malaysia untuk memberikan motivasi buat adik-adik. Semoga, nah tadi saya bilang Pak Maaf, you will when you believe. Saya dulu pengen ke Malaysia, saya diberi kesempatan ke Malaysia. Harapan saya, doa saya punya cita-cita ke Malaysia lagi dan memberikan waktu khusus untuk SIK sehingga saya bisa memberikan apa yang telah saya dapatkan sehingga adik-adik bisa menjadi lebih daripada yang saya dapatkan sekarang. Mungkin itu saja, Pak Maaf dan guru-guru sekalian. Terima kasih yang diberikan kepada adik-adik semua atas kesediaannya untuk mengajar, karena saya akui saya dan Abram mungkin jadi sekarang ini karena salah satunya guru. Karena kita waktu itu kalau zaman saya kan belum ada COVID, jadi hampir kehidupan kita dihabiskan di sekolah. Jadi waktu saya lulus pendidikan komando, Kopassus, saya langsung mengunjungi sekolah saya, ke SD saya, menghampiri guru. Karena meskipun dia SD, tapi dialah yang berperan dalam hidup saya. Termasuk saya SMA, nah SMA inilah di mana karakter kita dibentuk. Jadi adik-adik, percayakan sama guru-guru kita. Pertama Pak Maaf, saya sangat hormat karena dulu yang membina saya, terutama masalah PPKN, masalah moral saya. Nah, yang Pak Maaf ini, terima kasih Pak Maaf. Saya hormat dan bangga. Termasuk di sini mungkin ada pembina pramuka saya, Mas Joko nih. Nah, Mas Joko ini, kalau dulu saya nggak tahu pramuka apa, tapi karena saya ikut pramuka, nah salah satu pelatihan kepribadian saya satu di pramuka. Dan pramukanya juga salah satu dari Pak Maaf ini mengarahkan saya ke pramuka, termasuk Paskibra dari Pak Maaf. Jadi adik-adik, jangan berkecil hati. Apapun yang didapatkan di SIK pasti bermanfaat buat kalian. Tinggal kita bagaimana mengembangkan nanti ke depannya. Terima kasih semuanya. Salam hormat dari Jakarta. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali lagi buat Kak Saudara Kak Abram semuanya. Ini benar-benar inspiratif banget. Ini boleh? Iya? Ini ada alumni SIK juga nih, kakak saya ikut di sini nih. Waktu Kak Ernest, kakak saya kelas 3 nih, Glisina Rembulan ini nih. Halo Ernest, apa kabar? Masih ingat saya nggak? Masih di mute, Ernest. Maaf ya. Masih ingat nggak temennya Fitria, Edo, Siti? Ya. Agak lupa sebenarnya. Oh, Aziz, nggak inget ya? Angkatannya Aziz. Oh, kakak kelas. Siap. Kenal, Mbak. Iya, selamat siang Pak Maftuhin. Masih ingat saya, Pak? Ya, perlu loading dulu lah. Iya. Saya angkatan berapa ya? 2005 ya? Ernest kayaknya 2006 ya? 2006 ya, Ernest? 2007. Berarti saya kelas 3 SMA, Ernest tuh 1 SMA. Salam kenal semuanya. Ya, saya sudah. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih. Udah 16 tahun yang lalu berarti. Terima kasih banyak. Oke,
Mungkin Kak Abrar tadi ada Kak Ernesto udah ngasih nih bisa kontak langsung, nomornya udah disediakan di kolom chat, nanti kalian bisa langsung. Kalau mungkin Kak Abrar atau Kak Ernesto punya Instagram atau Facebook, bisa nih langsung diketik di kolom chat kalau punya, gitu. Biar kita makin dekat gitu. Iya, betul. Bisa kepoin nih, apalagi Instagram anak-anak zaman sekarang. Sangat Waktu bujangan istrinya foto saya doang, tapi kalau sekarang foto anak istri aja isinya. Gak apa-apa, Kak. Oke. Tadi kita udah dengar kesan-pesan dari Kak Nasa dan Kak Abrar. Jadi saya mau simpulin dari awal, kita bermimpi itu bisa sebebas mungkin. Apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian impikan sesuai dengan tema kita hari ini, we can be anything we want. Kita bisa menjadi apapun sesuai keinginan kita. Gak ada tuh kata terlambat, gak ada kata gagal kalau kamu ingin mencoba dan terus menerus. Hari ini kita mendengar Kak Ernesto sama Kak Abrar. Nanti 20 tahun ke depan kita lah yang akan memimpin bangsa Indonesia dan merubah sejarah menjadi lebih baik. Ya, dari saya, Nur Syafawati, pamit undur diri. Mohon maaf kalau misalnya ada perkataan salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Abrar dan Kak Wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari. Sampai jumpa. Mantap.